Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, bismillah. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masuk kepada rangkaian bab terakhir, yakni isim-isim yang dijarkan. Isim-isim yang dijarkan. Setelah kita membahas isim-isim yang dirofa apa saja, maksud dari itu adalah kedudukannya. Kemudian kedudukan isim yang dinasab, ya, apa saja yang berjumlah lebih dari 12. Kemudian sekarang kita masuk kedudukan isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan itu tentunya di sini diringkas. Naam, bukan hanya diringkas, tapi inilah yang masyhur karena ada 3 sebab. Baik. Kita baca dulu dari perkataan musannif di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul makhfudati minal asma'. Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala berkata, bab isim-isim yang dijarkan atau dikhafadkan. Al-makhfudatu, nah, al-makhfudatu thalathatu anwa'. Isim-isim yang dikhafad ini ada 3 macam. Yang pertama adalah makhfudun bil harf, isim yang dijer dengan sebab adanya huruf jar sebelumnya. Kemudian wa makhfudun bil idhafah, nah, isim yang dijer karena sebab disandarkan, nah, oleh isim lain. Ya, dalam kata lain di sini adalah mudhaf ilaih, dia menjadi mudhaf ilaih, maka dia majrur. Dan yang ketiga tentunya adalah tabi'un lil makhfud, ya. Isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ada 4, ya. Taukid, badal, ataf, dan na'at. Baik, kita baca perkataan pensyarah di sini. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallahu taala mengatakan, saya katakan, al-makhfudatu 'ala al-masyhur tanqasimu ila thalathati aqsamin. Ya, isim-isim yang dikhafad menurut pendapat yang masyhur ini terbagi menjadi 3 pembagian. Al-awwalu, yang pertama adalah makhfudun bil harfi. Ya, isim yang dijer atau dikhafad dengan sebab huruf jar berada sebelum isim tersebut. Nah, dan dikatakan oleh beliau di sini wahwal aslu, dan ini adalah asal pokok dari pembahasan isim yang dijerkan, ya. Sebab asal pokok isim dijerkan itu, ya, karena didahului oleh huruf jar. Walihada qaddamahu, dan oleh sebab inilah, yakni penulis Al-Imam Ibnu Ajurum mendahulukan sebab pertama ini, yakni dengan adanya huruf jar sebelum isim. Ya, ketika ada huruf jar sebelum isim tersebut, maka isim tersebut akan berubah keadaannya menjadi majrur. Dan tanda-tanda i'rab jar telah kita ketahui. Nah, wa mithaluhu, contohnya adalah marartu bi Zaidin. Nah, bi di sini ada huruf jar bi, ya, al-ba kita sebutnya, al-ba'u harfu jarrin. Ya, nah, Zaidin dia di kasrah. Nah, maka Zaid di sini kita katakan makhfudun bil harf wa huwa al-ba. Dia isim yang dikhafad atau dijar dengan huruf. Ya, huruf apa itu? Huruf jar ba. Ats-tsani, yang kedua adalah makhfudun bil idhafah. Dia dijarkan dengan penyandaran. Contohnya ja'a gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaidin. Nah, kita fokus kepada kata Zaid di sini, dia berkasroh harakatnya, menandakan i'rabnya adalah jar. Dan keadaan kata ini disebut dengan majrur, yakni kata yang memiliki keadaan akhir
Jer atau khafat ya. Fazaid, maka Zaid di sini kita katakan makhfudun bil idhofah. Dia makhfud, maksudnya majrur dengan adanya penyandaran. Isim yang disandarkan kepadanya itulah yang menyebabkan dia menjadi apa? Majrur atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Nah, wahia, wahia nisbatul awal lisani. Nah, penisbahan penyandaran kata pertama ke kata yang kedua. Nah, wahadzal qawlu dhaif. Nah, ini diberikan catatan oleh ya Syekh Ahmad bin Sabit selaku pensyarah. Perkataan ini adalah perkataan yang lemah. Wasahih, yang benar insyaallah kuat, annahu makhfudun bil mudhaf. Nah, jadi lebih tepat seperti ini dikatakan. Dia dijer dengan adanya dengan mudhaf, bukan idhofah. Ya. Wa huwa gulam la bil idhofah. Jadi gulam di situ adalah mudhaf, sedangkan Zaid di situ adalah mudhafun ilaih. Ya. Nah, ya. Jadi idhofah itu apa? Idhofah itu adalah idhofatus min ilas min akhar. Penyandaran isim kepada isim yang lain. Ya. Nah, proses atau sebuah konsep. Namanya susunan. Idhofah itu adalah sebuah susunan. Nah, yang bisa dikatakan apa? Al-idhofatu tatakawwanu minal mudhaf ya, wal mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Ya, ini mudhaf itu yu'rabu hasaba mauqi'ihi minal jumlah, yang di'irab sesuai dengan kedudukannya dari jumlah atau dari struktur kalimat. Sedangkan mudhaf ilaih, ya, majrurun. Nah, majrurun bil mudhaf. Atau terkadang bisa juga dikatakan majrurun bil idhofah. Nah, as-salif, kemudian yang ketiga ya tadi ya dengan tabi'ah. Nah, makhfudun bit tabaiyah. Nah, tabaiyati bit tabaiyah karena mengikuti i'rab atau hukum kata sebelumnya. Marartu bi Zaidin al-Aqili. Fokus kita ke al-Aqili. Kasroh karena mengikuti Zaid, di mana akil sebagai na'at. Ya, fal akil na'at li Zaid, ya. Wa na'tul makhfudun mithluh, ya. Walladhi amila fihi, ya, al-khafda huwa tabaiyatuhu li Zaid. Nah, ya. Yang beramal khafat itu adalah pengikutnya kepada Zaid. Ya, yang beramal khafat itu adalah pengikutnya kepada Zaid. Nah, maka dilihat lagi di sini. Beliau katakan wa hadzal qaulu dhaifun aidan. Masya Allah. Dan perkataan ini lemah juga. Was-sahih annahu makhfudun bil harfil ladzi khafadal matbu'a. Nah, ya. Yang benar bahwasanya dia dikhafad dengan huruf yang khafadal matbu'a, yang mengkhafatkan atau menjarkan yang diikutinya. Bahwa makhfudun huna. Maka dia pun di sini dijer dengan ba. Ya, dijer dengan ba. Allati khafadat, yang dia menjerkan Zaid la bitaba'iyah. Yang dia menjerkan apa? Zaid la bitaba'iyah. Bukan karena taba'iyah. Nah, jadi kan contohnya itu kan marortu bi Zaidin al-Aqili. Apa yang menyebabkan al-Aqili majrur? Nah, apakah dengan tabaiyahnya dia kepada Zaid? Nah, di sini dikatakan ya, annahu makhfudun bil harfil ladzi, agak panjang memang, bil harfil ladzi khafadal matsbu. Dia itu dijarkan dengan huruf jar yang
menjarkan man'utnya gitu. Kan si Zaid disebut dengan man'ut. Ya, Zaid disebut man'ut, al-aqil disebut na'at. Ya, atau bisa juga kita katakan Zaid disebut mausuf, sedangkan al-aqili kita sebut sifah. Baik. Kesimpulannya falhasilu ya. Mimma taqaddama anna al-mahfudhati qismani faqat. Nah, ini Masya Allah. Ya. Maka kesimpulan dari apa yang telah lewat bahwasanya isim yang dijarkan itu hanya ada dua saja. Yang pertama mahfudun bil harf, ya, dijer dengan apa? Huruf jer. Dan yang kedua dijer dengan apa? Mudhaf. Betul apa betul ini? Ya, dilihat dari zahirnya memang betul. Hanya dua yang menjarkan. Dia namanya tabaiyah, ya, yang beramal kepadanya itu, ya, bukanlah isim sebelumnya, tapi apa? Amil yang masuk kepada isim sebelumnya, atau amil yang masuk kepada isim yang dia ikuti hukumnya. Bisa difahami sampai sini? Al-fahimtum ila huna ya ikhwah? Insyaallah. Taib, nah, barakallahu fiik. Kita masuk ke tanbih sekarang. Tanbih, ya, yang harus kita jadikan perhatian di sini. Perhatian dari Syekh pensyarah. Al-khafdu, nah ini sebenarnya ulangan saja ya. Al-khafdu ini adalah ibaratul kufiyin, ungkapan yang digunakan oleh para ulama Kufah yang genealogi pembagian pembabakannya telah kami jelaskan dan kita dapatkan bersama-sama pada ya sesi pertama. Nah, ya, ada rekamannya di yang kedua atau ketiga, penyebaran. Nah, penyebaran madrasah-madrasah nahwu. Wal jarru ibaratul basriyin. Nah, itu. Wa muaddahuma wahid. Masya Allah. Muaddahuma wahid. Maknanya sama. Maknanya satu. Wala musyahata fil istilah. Nah, ini Masya Allah. Ini suatu kaidah yang luar biasa yang jangan sampai teman-teman lupakan. Tidak ada perselisihan. Nah, ya. Tidak ada pertentangan. Musyahata ini adalah pertentangan di dalam istilah. Begitu. Tidak ada pertentangan dalam istilah. Wahada tanbih, dan perhatian ini. Nah, wahada tanbih, ya, peringatan ini tentunya apa? Qad taqaddama, telah berlalu fi alamatil ismi, pada tanda-tanda isim. Wa u'idtuhu, ya, dan saya ulangi lagi dia di sini. Masya Allah. Li munasabatih li hadzal bab. Ya, karena sesuai kepada bab ini tentunya untuk dijelaskan kembali. Barakallahu fiik. Kita langsung masuk kepada yang pertama, al-makhfudu bil harf. Ya. Khofatnya isim atau jernya isim dengan huruf jer. Nah, ini perintilan kita akan memaknai makna dari setiap huruf jer. Ya, bisa dikatakan awal mula masuk kitab Mughni Labib dan yang semisalnya. Nah, itu kitab-kitab yang membicarakan tentang makna dari setiap huruf jar. Misalkan ba, ya, memiliki makna ilsaq. Ya, nanti ada lagi makna tab'id, sehingga terjadi perbedaan khilafiyah fikih antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali ketika memaknai huruf jerba pada surah Al-Maidah ayat wudu itu, ya, biru usikum. Nah, madhab ini memandang baknya ini adalah kulliyah, maksudnya keseluruhan kepala yang dibasuh, sedangkan madhab Imam Syafi'i mengatakan tab'id, sebagian saja cukup di baknya itu, biru usikum. Nah, makna-maknanya kita harus ketahui. Baik. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'amal makhfudhu bil harf. Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala mengatakan adapun isim yang dikhafad, ya, itu dengan huruf jar,
fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala fi wa ruba wal ba'u wal kaf wal lam. Ya, huruf adalah isim yang adapun isim yang dikhafat karena huruf adalah isim yang dikhafat oleh huruf-huruf berikut, yakni diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Wa hurufil qasami, dan tentunya masuk di dalamnya adalah huruf-huruf qasam, ada 3 jumlahnya. Wahia al-waw wal ba wa ta'u, waw, ba, dan ta. Ketiganya ketika masuk ke isim maka isim tersebut menjadi majrur atau makhfud. Au bi waw, ya, ruba wa bi mud dan mundu. Nah, ini ditambahkan. Nah, ya. Ba sumpah tak sumpah, waw ruba. Nah, waw ruba ini bagaimana nanti bentuknya kita akan tahu penjelasannya nanti setelah ini. Kemudian ada muz dan mundu. Nah, saya katakan al-qismul awwalu, ya, pembagian yang pertama minal mahfudhati, dari isim-isim yang dijer, al-mahfudu biharfin min hurufil khafdi, yakni isim yang dijer dengan satu huruf dari huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Wa huruful khafdi katsiratun, dan huruf-huruf jar itu banyak sekali. Dzakaral musannifu minha, ya. Imam Ibnu Jurum selaku penulis menyebutkan di antaranya huna di sini hanya sebatas 15 harfan. 15 huruf saja. Ya. Awaluha, kita langsung masuk ke min. Nah, awaluha yang pertama dari huruf-huruf jar ini adalah min. Nah, bikasril mim, dengan dikasrahkan mimnya. Jangan di fathah. Kalau di fathah jadi isim istifham mam. Ya, isim istifham man. Taib, wahia umul bab, dikatakan di sini adalah dia umul bab, induk dari bab huruf-huruf yang menjerkan isim. Walihada bada'a bihal musannifu, dan oleh sebab itu musannif memulai dengannya, dengan huruf min ini. Nah, wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna dari huruf jar min maksudnya, yakni dia bermakna apa? Al-ibtida. Ini makna, ya. Dan fungsinya adalah tajur zahir wal mutmar. Dia menjerkan isim zahir dan isim domir. Ketika dia menjerkan isim domir, maka ya, dia tidak mu'rab yang domir ini, maka kita katakan nanti apa? Mabniun fi mahalli jarrin, gitu kan. Nahwu qoulihi ta'ala, contohnya adalah wa minka wa min nuhin. Wa minka wa min nuhin. Minka, min harfu jarrin. Kaf domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Nah, begitu. Wa min nuhin, min adalah harfu jarrin. Ya, sedangkan nuhin ism majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih, itu i'rabnya. Kemudian, ya, nah ini i'rabnya ya, kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bimin, wa nuhin ism zahir majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, maknanya min itu adalah ibtida. Apakah maknanya cuma ibtida doang? Enggak. Ya, ada nanti min bermakna tafsiriyah. Di sini tidak dicantumkan teman-teman semua ya. Nah, nanti itu ada di kitab Qawaidul I'rabnya Ibnu Hisham, atau nanti langsung masuk ke Mughni Labib. Gitu. Bisa sebelum baca Mughni Labib Ibnu Hisham, baca ringkasannya. Khulasah Mughni Labib karya Syekh Utsaimin. Bisa. Berikutnya asani yang kedua, ya, yakni ilah. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna dari ilah itu adalah al-intiha. Nah, al-intiha maknanya. Wahiyya tajuru zahir wal mutmar, sama seperti min, dia bisa menjerkan isim zahir dan domir. Fala awwalu nahwu qawlihi jallat qudratuhu. Ya. Dan yang pertama di sini contohnya didatangkan oleh pensyarah. Na'am, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tentunya. Derajatnya Allah taala berfirman, "Ilallahi marji'ukum jami'a." Ilallahi. Ya, ada kata Allah di situ dengan tanda kasroh, harokat kasroh di akhirnya, sebelumnya ila. Nah, kemudian wasani nahu qauliha aidan, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ilaihi marji'ukum jami'an." Ini untuk domir, ilaihi. Nah, ilaihi marji'ukum. Nah, untuk ilaihi kemarin pas banget ada yang bertanya di grup itu ya. Nah, domir ghaib, ya, domir
Goib, ya, domir goib orang yang ketiga itu aslinya kan hu dia. Kenapa bisa hi? Karena ada fenomena di situ. Dan hanya ada dua saja, ya, hanya ada dua ayat saja yang itu nanti dibacanya apa? Domah bukan hi. Padahal sebelumnya itu ya sukun. Nah, ya, jadinya alaihi. Nah, itu ada yang bertanya di grup dan telah saya jawab. Nah, di grup akhwat kalau nggak salah sih itu ya, bukan grup ikhwan. Ya. Nah, itu di surat Al-Fat ayat 10 teman-teman bisa lihat. Nah, dan di surat apalagi itu? Al-Kahfi ya. Nah, itu di antara ayatnya apa? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. 'Alaihi Allah, bukan 'alaihi. Nah, kenapa dibaca 'alaihi bukan 'alaihi? Nah, ya. Itu nanti namanya hak apa? Hak kinayah. Masih kaitan dengan ilmu qiraat itu. Ya, luar biasa. Nah, jadi asalnya itu ya tetap domah, ya, harokat asli dari domir goib, ya. Dia laki-laki yang muzakkar di sini satu orang hu. Nah, ya, begitu. Nah, ketika dia berubah menjadi kasroh, nah itu sebuah fenomena yang disebut dengan apa? Mujawaroh. Nama fenomenanya apa? Mujawaroh. Dan ternyata di dalam qiraat Hafiz an Asim, qiraat kita menyisakan dua ayat yang tetap dibaca seperti asalnya hu, yaitu tadi surah al Al-Fat. iya, ayat 10. Nah, dan Al-Kahfi ayat 63 itu yang apa ayatnya tuh? Ansanihu, bukan ansanihi, karena sebelumnya ada ya sukun tuh. Ya, qala araita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaitan dan seterusnya. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Asalis yang ketiga. Nah, asalis yang ketiga an wa min ma'aniha al-mujawazah. An ini maknanya apa? Mujawazah, di antara maknanya. Ya, maknanya bukan hanya mujawazah saja. Tapi ada nanti beberapa. Wahiyya tajur zahir wal mutmar, sama dia menjarkan isim zahir dan mutmar domir. Fal awwalun nahwu, contohnya laqad radiyallahu 'anil mu'minin, mana yang menjadi syahid kita? Kata al mu'minin. Taib. Watsani nahwu, contohnya radhiyallahu anhum yang menjadi syahid kita adalah domir hum. Gitu ya. Fal mu'minin, ini i'rab fal mu'minin, ya, isim zahir majrur, ya, ismun zahirun majrurun bi'an wa alamatu jarhi al ya'u niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Dah. Selesai yang ketiga an. Berikutnya yang keempat ala. Ya, yang keempat ala wa min ma'aniha al-isti'la, dan di antara maknanya adalah al-isti'la, tinggi, di atas gitu ya. Wa hiya tajuru zahir wal mutmar, sama
Fala awalu, yang pertama contohnya tentu dia menjarkan isim zahir. Summa stawa 'alal arsy. Al arsy isim zahir, kelihatan kasrahnya pula dan dia mu'rab ya kan. Wasani contohnya ketika dia menjarkan domir. Wa asbagha 'alaikum. Nah, 'alaikum kum di situ ya, domir muttasil ni'amahu zahiratan wa batinan. Surah Luqman ayat 20. Fal arsy ismun zahirun majrurun bi'ala wal kaf dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin bi'ala wa qad ijtama'a fi qoulihi ta'ala, dan sungguh keduanya ini berkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 22. 'Alaiha wa 'alal fulki. 'Alaiha wa 'alal fulki. Haknya nyambung ke ala ya kan? Dan 'alal fulki, al-fulki menjadi isim yang dijarkan kepada ala yang kedua. Nah, Masya Allah. Berikutnya, yang kelima, teman-teman semua, ini fi. Nah, di antara maknanya adalah az-zarfiyah. Apakah hanya zarfiyah saja? Maknanya tidak. Ya, ada beberapa makna dari fi. Makanya seringkali kita artikan pada, di dalam, di, gitu ya. Nah, wahiyya tajuru zahir wal mutmar. Sama seperti teman-temannya yang lain, menjarkan isim zahir dan domir. Fal awal contohnya wa fil ardi ayat. Nah, al-ard ya, al-ardi. Kemudian yang kedua la raiba fihi. Fihi, fi masuk ke domir. Nah, ya. Fal ardi ismun zahirun majrurun bi fi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarin bi fi. Gitu. Nah, itu yang kelima. Baik, kita langsung masuk yang keenam. Fal ya, yang keenam asadis rubba. Nah, rubba. Wa min ma'aniha at-taqlil. Nah, dan di antara maknanya adalah at-taqlil, sedikit, maka sering diterjemahkan jarang sekali. Wahiyalah. Nah, ini ketentuannya nih. Ketentuannya wahiyalah tajuru illa ismaz zahira an-nakirah. Perhatikan baik-baik. Rubba itu hanya menjarkan isim zohir yang nakiroh. Dia nggak bisa menjarkan domir rubahu, nggak bisa rubahu, nggak bisa. Ya. Nah, maka di sini contohnya apa? Rubba rojulin karimin laki itu. Nah, ini kan laki tuhu gitu. Sedikit sekali laki-laki yang mulia yang aku temui. Ini contoh yang masyhur di setiap kitab syarah Jurumiyah. Syekh Ahmad Zaini dalam kitab Mukhtasar Jidan juga sama. Ya, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid pun di Tuhfatus Saniyah juga sama demikian. Syekh Al-Makudi juga dalam syarahnya dan syarah-syarah Jurumiyah yang lainnya. Contohnya banyak. Farajulin, maka rajul di sini adalah ismun zahirun majrurun birubbah. Faidahnya apa nih? Qad tuhzafu rubba wa yabqa amaluha wujuban wa aktsaru ma yakunu dzalika ba'dal wawi. Taib. Nah, kita artikan dulu. Terkadang rubba ini dibuang. Ya, terkadang rubba ini dibuang. Naam, ya. Namun amalannya wajib tetap ada. Amalnya masih ada nih. Nah, seringnya terdapat setelah wawu seperti ucapan penyair. Nah, ini baru ada nih. Ya, contoh syair ya. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyubtalai. Nah, ini luar biasa juga maknanya nih. Artinya walaili kamaujil bahri, terkadang suatu malam yakni bagaikan gelombang lautan, gelombang samudra. Orang-orang sastra enggak lautan, bahar ini samudra. Arkhasudulahu, yang tentunya yang menyelimutkan tirainya. Naam, alayya. Naam, bi anwa'il humum, dengan segala macam kesedihan. Nah, ini nih liu betalai, untuk mengujiku. Nah, ini semacam syair Ghazal gitu. Baik. Bukan itu syahid kita. Kita masuk kepada kasus dari kata yang terkait dengan rubba di situ ya. Lailin. Kata lailin ini majrur dengan rubba yang dihapus. Takdirnya apa? Rubba lailin, ya kan? Nah, ini di syair ini kan disebut apa? Walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi liyubtalai. Ya. Asalkan rubba lailin, maka tadi saya terjemahkan apa? Terkadang. Ya, terkadang apa? Terkadang suatu malam. Gitu. Nah, as-sabi'.
Yang ketujuh, al-ba. Nah, ini ba. Nah, di antara maknanya adalah ilsaq. Contohnya adalah amsaktu bizaid. Ya, amsaktu bizaidin. Ya. Idza qabatta ala syai'in min jismihi wa hiya taju'a. Nah, di antara maknanya adalah ilsaq. Ilsaq itu artinya apa? Menempel. Ya, menempel. Marortu bizaid. Nah, ilsaq itu maknanya. Gitu. Nanti di antara maknanya juga ada isti'anah. Ya, seperti di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Amsaktu bizaid ya. Nah, idza qabatta jika engkau berpegangan ke sesuatu bagian tubuhnya. Taib. Kemudian eh, ba ini dia menjarkan isim zahir dan dhamir. Nah, fal awwalu yang pertama contohnya kita baca aminu billah. Nah, kal mithalil mutaqaddimi. Watsani contohnya amanu bihi. Fakulun min maka setiap dari Zaid wa lafzil jalalah Allah ismun majrurun bil ba'i wal ha dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin dengan ba. Nah, Tsamin yang ke-8 kaf. Ya, yang ke-8 adalah kaf. Wa min ma'aniha at-tashbih dan maknanya tasbih penyerupaan wa hiya la tajru ila al-ism zahir. Dan dia tidak menjerkan kecuali isim zahir. Berarti hanya isim zahir saja yang dijer. Dan tentunya isim zahirnya bisa ma'rifat, bisa nakirah. Beda dengan rubah. Rubah hanya nakirah saja. Contohnya Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Nah, ini sering sekali di balaghah ya. Nah, di ilmu bayan itu ada tasbih nam penyerupaan. Wa qaulihi ta'ala wardatan kaddihan di surah Ar-Rahman. Fakul min al-asad wadihan ini ismun majrurun bil kaf. Taib. Yang ke-9 lam. Ya, yang ke-9 lam. Wa min ma'aniha al-milk. Nah, di antara makna lam ini kepemilikan. Walaupun juga ada ta'lil kan, juga ada ta'lil, maknanya ta'lil. Baik. Wahia tajur zahir wal mutmar. Nah, sama dia menjarkan isim zahir dan mutmar. Fal awalu contohnya lillahi ma fis samawati. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit. Wathani lahu ma fis samawati ya, hanya miliknya lah apa yang ada di langit. Falafzul jalalah Allah ismun zahirun majrurun bil lam wal ha'u dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin dengan lam. Ya. Baik. Kemudian yang ke udah masuk kosam berarti ini. Ya, dikit lagi sih. Kita lanjutkan. Al-ashir, wawul qasam. Wawul qasam ya. Wawul qasam wa hiya tajur zahir faqat. Nah, huruf qasam, waw qasam ya. Wawul qasam dia wawul qasam hanya menjarkan isim zahir saja. Wallahi ya, kita wallahi wa qawlihi ta'ala wal asri. Nah, ini ya Allah bersumpah dengan waktu. Kalau kita nggak boleh makhluk. Kita hanya bersumpah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wal asri wallahi dan wal asri. Nah, ya, ini dia isim majrur ya ka fakullun min lafzil jalalah Allah wal asri ism majrurun bi wawil qasam. Al hadi asyara yang ke-11 yaitu baul qasam. Nah, dia malah beda sama wal qasam, dia bisa memajrurkan isim zahir dan isim domir. Gitu ya. Fal awalu nahwu contohnya adalah wa aqsamu billahi jahda aimanihim wa aqsamu billahi. Nah, ini isim zahir. Kemudian wasani contohnya apa? Bika ya Allah la ajtahidanna. Demimu ya Allah. Nah, ini sama kita bersumpah kepada Allah ya kan? Nah, bersumpah dengan nama Allah. Falafzul jalal Allah isim zahir majrur biba il qasam wal kafu kaf yang masuk ke sini bika ya Allah dhamirun muttasilun mabniun al fath fi mahalli jarrin bi ba'il qasam. Nah, الثاني عشر yang ke-12 ya. Ta'ul qasam, ta. Nah, wahia tajur zahir. Nah, ternyata sama seperti waw berbeda dengan ba. Ya, dia hanya menjarkan isim zahir saja. Contohnya apa? Di dalam Al-Qur'an ada watallahi la akidanna.
Ya, asnamakum, surah Al-Anbiya. Fallafzul jalalah Allah ini adalah ismun zahirun majrurun bitta'il qassam. Al-thalis, yang ke-13. Nah, waw rubba. Seperti perkataan syair yang tadi. Ya, waw rubba di sini maksudnya walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Ya, masih ingat tadi artinya apa? Kadang suatu malam ya seperti ya gelombang samudra arkha sudulahu. Baik. Falailin, lailin di sini majrur dengan waw rubba yang tentunya rubbanya mahdzufah dihapus ala qaulil musannif. Nah, ya di atas perkataan musannif taba'an lil kuffiyin, ya di mana beliau mengikuti pendapat ahli nahwu Kufah. Namun yang sahih kata pensyarah di sini as-sahih wa huwa mazhabul basriyin, ya yang sahih ini adalah pendapat madrasah ahli nahwunya Basrah, namun dia dijer oleh rubah yang dibuang, bukan oleh wawu sebagaimana yang telah berlalu gitu ya. Nah, masih ada lagi nih terakhir nih. Ar-Rabi' Ashar. Yang ke-14. Ar-Rabi' Ashar wal Khamisa Ashar. Sepaket langsung 14 dan 15. Muz dan munzu wahuma yujarrani al-isma zahira ad-dalla ala zaman. Nah, muz dan munzu keduanya menjerkan isim zahir. Ya, menjerkan isim zahir yang menunjukkan atas waktu. Naam. Fa in kana zamanu madiyan fahuma bima'na min. Ya, jika waktu tersebut itu lampau, ya, keduanya bermakna apa? Min, berarti artinya sejak. Sejak. Ya, contohnya ma ra'aituhu muz atau munzu yaumaini. Ai takdirnya min yaumaini. Berarti apa? Aku tidak melihatnya sejak 2 hari yang lalu. Nah, ya. Wa in kana az-zamanu hadiran fahuma bima'na min. Ya. Apabila waktunya itu sedang berlangsung, maka keduanya tadi mus dan mundu bermakna apa? Pada. Ya. Contohnya apa? Ma ra'aituhu muz au munzu ya yaumina. Munzu yaumina. Aku tidak melihatnya pada hari ini. Ya, nah, baik. Fakulun min, maka setiap dari yaumaini yaumina isim zaman, ya, ismu zamanin zahirun majururun bi mudh atau mundu. Terakhir sebelum kita tutup tanbih di sini, ya, baqiya min hurufil jarri allati dzukirat fi ghairi hadzal mawdi'. Ya, tentu masih ada huruf jar yang telah disebutkan tidak di tempat ini. Nah, di antaranya adalah khola, ada, dan hasya. Kan dia bisa menjadi huruf jar. Gitu. Ya, tapi di sini dia telah disebutkan dalam bab mustasna. Kemudian hatta yang disebutkan pada bab atof kan juga hatta bisa menjerkan. Nah, ya, fala taghfal anha. Jadi jangan engkau melalaikannya. Masya Allah. Selesai sudah pembahasan. Insya Allah besok kita lanjut pembahasan jer dengan mudhof yang ini ya lumayan cukup panjang, ya nggak terlalu panjang. Yang panjang itu nanti penjabaran ilat-ilat isim ghairu munsharif. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz.